Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2016 berjudul Resident Evil Final Chapter. Film ini adalah sequel atau lanjutan dari film Resident Evil sebelumnya, berjudul Retribution tahun perilisan 2012, dengan melanjutkan perjalanan Mila Jovovich sebagai Alice, yang mana ini adalah akhir dari perjalanan panjang Alice di dunia pertarungan dengan para zombie. Mendapati keberhasilan dalam menghancurkan rencana Red Queen di film sebelumnya, Alice yang kembali dibuat bingung ketika Red Queen berubah menjadi baik, berusaha berpacu dengan waktu jika pada dasarnya bumi akan dihancurkan oleh para petinggi Umbrella. Dengan penjelasan yang menyeluruh terkait terjadinya wabah tersebut, cukup membuat kita terpukau dan sangat begitu menyayangkan jika ini adalah fase terakhir terkait perjalanan Alice. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan kita berlanjut dengan sebuah narasi terkait sejarah bagaimana berdirinya Umbrella Corporation, di mana saat itu seorang ilmuwan bernama Prof. J. Marcus memiliki seorang putri bernama Alicia. Dengan kelainan dari lahir, Alicia yang mengidap penyakit progeria, sebuah penyakit yang membuat Alicia mengalami penuaan dini. Tak kuasa melihat penderitaan anaknya itu, Marcus yang menyayangi anaknya berusaha bekerja siang dan malam untuk mencari obat penawar bagi penyakit anaknya tersebut. Alhasil, berkat ketekunan Marcus, ia berhasil menemukan obat penawar bernama T-Virus. Obat tersebut nyatanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan dengan cepat banyak diminati dan dikenal di mata dunia. Namun tanpa Marcus sadari, ternyata obat yang ia buat menimbulkan efek samping bagi pengguna. Marcus yang merasa ini tidaklah benar berusaha menghentikan pemasaran obat ini. Akan tetapi salah satu rekan Marcus bernama Dr. Isaac menahan aksi pengunduran Marcus, yaitu dengan membunuhnya bersama Albert Wesker. Dan alhasil, Isaac yang haus akan kekuasaan kini sepenuhnya mendapati kepemimpinan di perusahaan Umbrella. Dokter yang ingin perusahaannya terjaga pun berusaha membuat sebuah robot pintar nan kuat dengan sistem suara Alicia dan juga wujudnya bernama Red Queen. Hingga 10 tahun lalu, ketika T-Virus dengan sengaja tersebar di perusahaan Umbrella di The Hive bawah tanah, berhasil dengan cepat merebak melalui penularan lewat udara ke seluruh penjuru dunia. Kemudian scene pun berpindah kepada Alice yang terbangun di sebuah reruntuhan ketika terjadi ledakan besar di gedung Washington, tepatnya ketika Alice beserta kawan-kawannya melawan para zombie. Alice yang merasa lelah dan berusaha minum air di sebuah genangan, dengan cepat dikejutkan dengan sosok zombie yang muncul dari genangan air tersebut. Namun zombie yang terpasung dengan cepat ditinggalkan oleh Alice dan tidak memilih untuk melawan karena kelelahan. Alice yang kini memasuki sebuah ruangan mendapati sebuah monster mutasi layaknya naga terbang. Mendapati kepanikan, Alice yang melihat sebuah mobil pun berusaha membuat sebuah rencana untuk melawan monster tersebut. Hingga yang terjadi, Alice pun lantas berhasil meledakkan monster setelah melihat bom di dalam mobil tersebut. Dan tak lama, tiba-tiba terdengar bunyi sirine pertanda yang begitu nyaring terdengar. Hingga Alice yang memilih mendatangi sebuah markas sumber suara, berusaha memantau apakah ada yang selamat di sana. Namun yang Alice dapati adalah Red Queen, yang kini berusaha memberikan sebuah keterangan kepada Alice. Jika pada dasarnya Albert di film Afterlife begitu baik kepada Alice, nyatanya itu adalah sebuah rencana Umbrella agar bisa menghentikan Alice. Dan perkara Red Queen berubah menjadi jahat, itu semua semata-mata utusan atau perintah yang Red Queen dapatkan dari atasan petinggi Umbrella. Lantas kini Red Queen pun berbicara jika ia akan membantu Alice untuk menghentikan penyebaran T-Virus ini dan menyelamatkan manusia yang tersisa di bumi, karena umat manusia akan dimusnahkan dalam kurun waktu 48 jam dari sekarang. Red Queen yang menyuruh Alice untuk kembali ke The Hive yang berada di bawah tanah kota Rezen, guna mengambil T-Virus yang bisa disebarkan melalui udara untuk menghentikan penyebaran bencana ini. Meski awalnya Alice tidak mempercayai perkataan Red Queen, namun karena penjelasan terkait Albert yang berada di The Hive dan telah mengkhianatinya, ia pun mau tidak mau mengikuti arahan itu. Alice yang memiliki waktu selama 48 jam sebelum dunia dihanguskan, mendapatkan ranjau paku pada mobil saat hendak mendatangi Rezen City. Berhubung mobil tidak kembali bisa digunakan, Alice yang memilih berjalan kaki menemukan sebuah motor milik Umbrella tengah tersandar di ujung jalan.
Merasa aneh dan berhati-hati, ternyata perilaku Alice begitu benar. Ketika sesaat datanglah pasukan Umbrella yang berusaha menjebak Alice. Namun beruntungnya, karena Alice sangat mahir dalam bela diri, tak hayal, mereka pun malah balik diserang oleh Alice. Dan setelah berhasil melawan, Alice terlebih dahulu tidak sadarkan diri tak hendak melajukan motor Umbrella karena dirinya tidak dikenal oleh sistem Umbrella dan mendapati semacam tegangan listrik. Alice yang mulai tersadar mendapati dirinya berada di suatu tempat dengan beberapa tahanan yang sengaja dikumpulkan oleh Dr. Isaac. Lantas Alice yang melihat hal itu pun tampak begitu keheranan sebab Dr. Isaac yang telah Alice bunuh sewaktu di Resident Evil kedua adalah bagian dari cloning dirinya saja. Dan kemudian Alice yang mendapati pertentangan kini mulai diusir dan dikeluarkan dari dalam sebuah tank guna ditarik dan berlari dari banyaknya zombie-zombie. Dengan Alice yang mengetahui perkara antivirus udara, Isaac yang kini menghubungi Albert memberikan aba-aba jika Alice tampaknya masih hidup di kejadian Washington dan mengarahkan Albert untuk meningkatkan keamanan The Hive karena rencana mereka telah bocor ke area publik. Pasukan penjaga yang kini tampak lengah langsung dimanfaatkan oleh Alice untuk serta-merta naik kembali ke tank dan melumpuhkan penjagaan Umbrella. Lantas dokter yang menyadari Alice kembali dengan cepat berusaha melawan Alice di atas sebuah tank hingga terjadilah pertarungan menarik antara Dr. Isaac beserta Alice. Namun Alice yang menguasai medan pertempuran kini melihat sebuah motor di area dalam tank dan serta-merta memotong tangan dokter untuk bahan fingerprint agar ia tidak diketahui oleh sistem jika motor digunakan oleh pengguna ilegal. Alice yang berhasil membawa motor diberikan beberapa tembakan misil dari tank atas arahan dari Dr. Isaac. Namun karena Alice memacu motor begitu cepat, tak hayal, mereka pun kini kehilangan jejak dari Alice. Setelah melalui perjalanan panjang, Alice yang tiba di kota Raccoon City mendapati kota yang tampak benar-benar telah hancur. Hingga Alice yang lengah pun lantas mendapatkan jebakan dan terbangun dengan keadaan yang tampak tidak kondusif oleh sekelompok orang yang mencoba menodongnya. Alice yang berontak dan akan melawan lantas mendapati Claire, salah seorang temannya yang kini kembali dipertemukan. Hingga Claire yang sedikit menjelaskan jika ia di film Afterlife, Claire yang ditangkap oleh Umbrella berhasil menyandra pilot pesawat hingga yang terjadi pesawat itu pun terjatuh dan Claire dibantu oleh seorang pria bernama Doc. Dan ketika sedang berlangsungnya perbincangan, mereka pun kini diperlihatkan oleh sesuatu yang nampaknya akan datang mengarah kepada mereka. Alice yang berkata pun kini mulai menjelaskan jika itu adalah kendaraan lapis baja milik Dr. Isaac yang membawa ribuan pasukan zombie. Berhubung waktu yang Alice punya tidaklah banyak, Alice yang memberitahu kepada Claire bahwa ada sebuah antivirus di dalam The Hive yang bisa membunuh seluruh zombie melalui udara. Hingga Claire yang berencana menemani Alice pun terlebih dahulu menyusun sebuah rencana untuk menghentikan kendaraan Dr. Isaac beserta pasukan zombie. Dan alhasil, kini Alice beserta pasukan lain pun mulai menyiapkan jebakan dan strategi untuk menghentikan pasukan Dr. Isaac. Setelah melalui persiapan yang begitu sangat melelahkan, dan Dr. Isaac dengan rombongan zombie telah sampai di Raccoon City, Alice yang melihat pasukan Isaac semakin mendekat dengan pasukan zombie yang begitu banyak, mulai memberikan arahan penuh kepada pasukan Claire untuk melancarkan aksi mereka dalam hal melawan kelicikan Dr. Isaac. Namun mereka yang telat dalam menutup gerbang mulai mendapati ancaman zombie yang perlahan masuk melalui celah gerbang yang terbuka lebar. Lantas melihat itu, Isaac yang kesenangan langsung memberikan ledakan dari sistem tank yang mereka punya untuk melawan pasukan Alice. Melihat kondisi begitu tidaklah kondusif, Claire yang kini menunggu aba-aba Alice di tengah pasukan zombie mulai menerobos gerbang mereka. Melihat hal itu pun, lantas Alice langsung dengan sengaja menumpahkan cairan bensin kepada para zombie dan bergegas cepat membakar zombie-zombie tersebut. Alice yang melihat tank dari Dr. Isaac terus mendekat, mulai berusaha meluncur untuk serta-merta memberikan cairan bensin dan membakar bagian dalam tank tersebut. Tank yang berhenti bergerak pun membuat bawahan Dr. Isaac murka dan serta-merta melawan Alice dengan berambisi. Hingga Alice yang kewalahan dan tampak terjatuh, beruntungnya mendapati senapan dan dengan cepat memberikan tembakan pada bawahan Dr. Isaac. Hingga Alice yang mendatangi tank tersebut guna mencari sang dokter tidak mendapati apa yang ia cari karena telah kabur dari dalam tank ini.
Lantas Alice yang mendapati bahwa Isaac masih hidup menyuruh seseorang untuk mengendarai tank baja milik Isaac guna membawa pria itu agar zombie yang tersisa mengikuti pria tersebut. Setelah melakukan perlawanan yang cukup menegangkan, Alice yang kembali mendapati tank baja lain mengarah ke tempat dirinya, mulai mengajak Doc, Christia, Claire, dan pasukan lainnya untuk bergegas masuk ke dalam The Hive guna meneruskan misinya, karena sisa waktu yang ia punya tidaklah banyak. Sementara itu, Albert yang terus mengintai keberadaan Alice lantas dibuat panik karena Alice bergerak menuju ke arahnya dan memerintahkan Red Queen untuk melepaskan zombie Cerberus yang sengaja mereka simpan. Tak lama, setelah itu Alice yang menyadari bahwa mereka sedang diintai, mendapati zombie anjing yang begitu banyak, hingga mereka yang melihat itu pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Meski beberapa orang harus gugur karena kejaran anjing yang begitu banyak, namun pada akhirnya setelah pelarian yang cukup melelahkan, mereka pun telah sampai di lokasi The Hive. Dan para anjing pun seketika berhenti mengejar, seperti dipertandakan takut kepada apa yang ada di dalam. Dan ketika mereka berada di dalam, tiba-tiba seluruh aliran listrik pun kini padam. Lalu Alice pun kini dipertemukan dengan Red Queen untuk memberikan sebuah rahasia penting milik Umbrella, yang mana wabah virus ini ternyata didalangi oleh Dr. Isaac yang ingin melenyapkan kehidupan di bumi dengan kiamat buatannya, lalu membangun bumi sesuai dengan keinginannya. Yang mana Dr. Isaac sudah bersekongkol dengan para petinggi Umbrella lain untuk bersembunyi di bawah tanah saat kiamat buatan itu terjadi, dan akan kembali ke atas tanah ketika orang-orang telah lenyap dari bumi. Setelah itu Red Queen mengatakan kepada Alice bahwa ia hanya memiliki sisa waktu 37 menit sebelum pasukan Umbrella membumi hanguskan bumi, yang dimana Dr. Isaac telah membunuh 7 miliar orang di seluruh bumi dan hanya tersisa 4.000 umat manusia yang berhasil bertahan hidup di kiamat buatan ini. Hingga sedikitnya Red Queen pun memberitahu kepada Alice bahwa ada salah satu mata-mata Umbrella yang berada di sekitar mereka. Sementara itu Dr. Isaac yang berhasil melarikan diri dari Alice kini diselamatkan oleh pasukan lain dengan tank baja dan serta-merta akan mengikuti kemanakah Alice pergi. Alice yang tidak mendapati akses jalan lain dengan terpaksa memilih satu jalan masuk melalui sebuah baling-baling dengan lampu listrik yang tiba-tiba kembali menyala. Alice yang dibuat panik berusaha mengarahkan pasukannya untuk bergerak cepat karena khawatir akan baling-baling bergerak. Meski pada awalnya mereka berhasil keluar dari baling-baling, namun karena sistem pemutaran baling-baling terbalik, alhasil membuat mereka kini terhisap, hingga mereka yang berusaha bertahan harus dilandasi dengan kesedihan ketika salah satu dari mereka gugur setelah terlepas dari genggaman Alice. Dan alhasil, baling-baling pun kini berhenti karena mengalami sejumlah masalah dalam sistemnya. Mereka yang kembali melanjutkan perjalanan, mencoba memasuki sebuah saluran ventilasi, dan mulai mendapati sejumlah listrik kembali hidup. Kemudian jebakan-jebakan yang berada di dalamnya pun mulai aktif, sehingga hal itu membuat beberapa dari mereka terpisah dengan pasukan lainnya. Sementara itu Alice yang terjatuh ke sebuah ruangan bersama seorang pria yang bernama Razer kini lantas dengan cepat mencari sebuah jalan keluar dari tempat ini. Hingga tiba-tiba di tengah keheningan, Razer lantas disantap oleh makhluk aneh yang tepat berada di belakangnya. Melihat hal itu, Alice yang mencoba melawan makhluk tersebut dengan cepat mengambil sebuah rantai yang kini diikatkan kepada makhluk itu. Alhasil, ketika makhluk berlari dan rantai sudah tidak bisa memanjang, makhluk tersebut tercekik karena rantai yang sudah mengencang. Tak lama, setelah berhasil mengalahkan makhluk itu, Doc yang mendengar pertarungan Alice kini lantas bergabung untuk serta-merta melanjutkan misi mereka karena waktu mereka sudah hampir habis. Mereka yang bergegas memasuki ruangan The Hive pun dipantau terus-menerus oleh Albert yang kini memberikan perintah kepada Red Queen untuk membangunkan petinggi Umbrella. Dan kemudian Alice beserta Doc yang telah sampai di sebuah tempat yang mana dahulu ruangan tersebut adalah ruangan laser pembunuh. Alice yang kini menemukan sebuah ransel berisi senjata dan bom mulai diarahkan oleh sebuah komputer yang kini memberikan gambaran kemanakah mereka harus pergi. Setelah mendapati arahan penting, Alice yang mulai masuk ke The Hive lebih dalam kini melihat ribuan peti yang berisi orang-orang kaya dan berkuasa yang akan kembali dihidupkan setelah kiamat itu selesai.
Hingga akhirnya mereka berdua pun telah sampai di ruangan utama The Hive, di mana terdapat seseorang yang sedang menunggu mereka, yaitu Dr. Isaac. Yang ternyata sang dokter yang berusaha menyusul Alice menggunakan tank dengan pasukan zombie di luar sana hanyalah semacam cloningan. Di sini pun Dr. Isaac mulai mengancam Alice jika ia akan menjatuhkan antivirus ini jika saja Alice berusaha melawannya. Berhubung antivirus hanya ada satu, Alice yang dengan terpaksa menjatuhkan senjatanya mulai mendapati arahan Dr. Isaac jika Doc adalah mata-mata Umbrella yang menjelaskan mengapa mereka selalu diketahui keberadaannya. Mendengar hal itu pun, Alice yang murka akan sifat Doc seorang penjilat didapati dengan hadirnya Claire yang telah ditangkap oleh Albert yang juga sangat kecewa kepada Doc. Beberapa kali di sini Alice berusaha menyusun sebuah rencana untuk menghajar Dr. Isaac. Namun anehnya, rencana di dalam pikiran Alice terbaca begitu saja karena Dr. Isaac memiliki kekuatan sistem di dalam tubuh yang mampu mendeteksi percobaan penyerangan. Sang dokter yang membahas permasalahan cloningan dengan cepat menjelaskan jika diri Alice bukanlah manusia sungguhan, melainkan hanyalah cloning yang sengaja dibuat untuk membantu apapun yang diperlukan. Hingga kini, Alice pun dipertemukan dengan Alicia, yaitu anak dari Marcus, seseorang yang menciptakan T-Virus. Disinilah semua faktor dijelaskan jika pada dasarnya Alice adalah cloning yang menggambarkan Alicia saat dewasa. Sementara itu Red Queen dibuat untuk bahan gambaran dari Alicia sewaktu kecil. Pantaslah jika Alice tidak bisa merasakan kenangan semasa kecilnya, karena Alice diciptakan langsung dengan usia dewasa oleh Dr. Isaac. Alicia yang merupakan pemegang 50% dari perusahaan Umbrella benar-benar murka akan perbuatan Dr. Isaac dan memberitahu permasalahan itu lewat Red Queen untuk sesegera mungkin menjelaskan kepada Alice. Hingga ketika Alice berada di sini dan waktu pemusnahan manusia hampir habis, Red Queen yang mendengar perkataan Alicia terkait Albert dipecat, lantas menyakiti Albert dengan sistem pintarnya dan berusaha balik menyerang Dr. Isaac untuk membantu Alice dalam menyelamatkan makhluk hidup. Alice dan Claire yang langsung diarahkan pergi mengejar Dr. Isaac untuk merebut antivirus udara yang ia bawa, mulai mendapati serangan dari Dr. Isaac yang memiliki sistem pertahanan pintar dalam dirinya. Mendapati perlawanan yang cukup kuat hingga Alice yang terlempar ke arah laser pembunuh, lantas diberikan beberapa rintangan laser yang begitu mudahnya Alice lewati untuk menyelamatkan diri. Lantas ketika terjadi kembali pertarungan, Alice yang sedikitnya kewalahan kehilangan sejumlah jari ketika Dr. Isaac dengan sengaja mengarahkan laser kepada jari Alice. Mendapati luka yang cukup serius. Di sini Alice malah melakukan tertawa karena berkat kecerdasan Alice yang memanfaatkan hal itu untuk memasukkan sebuah granat kepada jas dari Dr. Isaac, sehingga granat itu pun kini meledak dan serta-merta melumpuhkan Dr. Isaac. Alice yang kini berhasil membawa T-Virus dan hendak melepaskan antivirus ke udara, terlebih dahulu ditangkap oleh Dr. Isaac yang nyatanya terlihat masih hidup. Dan tiba-tiba cloningan dari Dr. Isaac yang datang dan membawa pasukan zombie menggunakan tank baja untuk menghabisi Alice. Begitu keheranan melihat dirinya ada dua, dan lantas Dr. Isaac cloningan pun langsung membunuh Dr. Isaac yang asli. Sementara itu Dr. Isaac cloningannya dimakan oleh ribuan zombie. Alice yang memanfaatkan situasi untuk mulai memecahkan T-Virus tersebut ke udara. Antivirus tersebut kini menguap dan membuat semua zombie yang berada di sana pun mati, termasuk Alice sendiri yang ternyata masih memiliki T-Virus di dalam tubuhnya. Sementara itu Alicia yang terlebih dahulu mendownload kenangan masa kecilnya untuk disimpan ke dalam sistem Red Queen mulai meledakkan sebuah bom yang kini menghancurkan seluruh markas The Hive. Hingga keesokan harinya, ketika Alice berhasil selamat dan mendapati Claire berada di depannya, mulai menanyakan kepada sistem Red Queen mengapa ia masih hidup jika pada dasarnya Alice adalah sebuah cloningan dengan T-Virus di dalam tubuhnya. Namun Red Queen yang mendengar hal itu pun mulai memberikan penjelasan jika antivirus tersebut hanya akan menghilangkan T-Virus dalam tubuh Alice, bukan untuk mematikan Alice. Hingga Red Queen pun terlebih dahulu memberikan sebuah kenangan sewaktu Alicia kecil kepada Alice. Hal itu untuk membuat Alice menjadi manusia seutuhnya dengan memiliki kenangan semasa kecil dan tidak menjadikan dirinya sebagai cloning dengan memori kosong, hanya tahu bertahan hidup. Setelah itu pun
Alice yang kini melanjutkan kembali perjalanan disusul dengan seekor monster yang begitu besar kini terbang berusaha mengejar Alice. Hingga film Resident Evil tahun 2016 pun kini selesai. Memiliki durasi 105 menit, film Resident Evil ke-6 sekaligus penutup seluruh film. Benar-benar mampu membuat kita terpana akan aksi-aksi yang sangat menyuguhkan mata. Tidak salah jika film Resident Evil menjadi salah satu film bertema zombie terbaik di banyaknya film-film bertema serupa. Penjelasan singkat di keseluruhan film Resident Evil. Buat kalian yang sedikitnya cukup kurang paham, jika pada dasarnya Marcus, salah satu pembuat obat T-Virus pertama di film ini, bekerja sama dengan Dr. Isaac untuk memasarkan T-Virus ke seluruh dunia. Berkat obat yang mampu menyembuhkan penyakit apapun, tak hayal, ketika di perjalanan pemasaran, ternyata Marcus mendapati efek samping oleh obat yang ia kelola. Marcus yang memilih menghentikan, harus dibunuh oleh Isaac yang merasa ini adalah sebuah masa depan. Dengan Isaac yang mengembangkan virus tersebut untuk membunuh orang-orang berpenyakit di dunia ini, mulai membuat rencana kiamat buatan dan terlebih dahulu mengajak orang-orang kaya bersembunyi di dalam bawah tanah sebelum kiamat tersebut dilakukan. Isaac yang sengaja membuat cloning Red Queen dan Alice berniat menjadikan mereka sebagai aset penting untuk bisa mengatur kekacauan virus agar tidak menjangkiti perusahaan Umbrella sendiri. Tak hayal, Alice yang dibuat dengan sistem otak yang pintar dan kekuatan yang sempurna malah balik mengacaukan rencana Isaac. Isaac yang bingung dan terus-terusan mengejar Alice dari Resident Evil Apocalypse sampai final chapter. Tidak kunjung bisa menghentikan Alice yang sudah ia sesali akan dibuatnya Alice. Meski beberapa kali ia membuat semacam rencana dengan membuat monster-monster besar atau menghilangkan kekuatan Alice oleh Albert, tetap saja karena Alice tercipta untuk melakukan misi bertahan hidup dan mengamankan semua yang akan kacau, membuat Isaac yang tadinya ingin menghancurkan bumi dengan kiamat yang akan ia rencanakan guna menghilangkan orang-orang berpenyakit, kini harus memutar sebuah rencana dari menghancurkan bumi menjadi menghentikan Alice. Sebenarnya seluruh film Resident Evil berpacu kepada penjelasan singkat yang saya berikan. Namun, karena diberikan bumbu-bumbu pemberat di pembahasan film, menjadikan kita setidaknya bingung dengan alur cerita yang disuguhkan. Jadi, buat kalian yang ingin mengetahui film Resident Evil, saya sarankan dengan wajib untuk terlebih dahulu menontonnya dari seri pertama, sebab semua jalan cerita tersusun dari seri awal. Hal itu menjadi faktor penting bagi kita mengetahui alur cerita di seri-seri selanjutnya. Tapi, terlepas dari itu, film Resident Evil masih menjadi panutan bagi film-film bertema serupa, dengan adegan tegang dan asal-muasal terciptanya virus beserta cara mengatasinya. Jadi, itulah alur cerita film Resident Evil tahun 2016 yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Mohon maaf jika ada salah kata dari pembahasan yang saya bawakan, sebab masing-masing penonton punya cara tersendiri dalam hal menyimak